Hai semua, selamat datang di channel saya. Untuk kali ini saya akan membuat brownies kukus yang super lembut dan rasanya dijamin enak walau hanya menggunakan satu telur saja. Untuk membuatnya ini gampang banget. Kalau kamu mau tahu cara dan membuatnya, ikuti video ini sampai selesai. Untuk bahan keringnya, sediakan 200 gram tepung terigu atau tepung cake, 40 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian ini diayak ya, supaya tidak ada bahan yang menggerumpal. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata, lalu ini disisihkan dulu ya. Seterusnya 180 gram gula. Tambahkan 1 butir telur utuh, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanila. Kemudian ini dikocok atau diaduk sebentar atau sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata atau setengah larut seperti ini, kemudian tambahkan 250 ml susu cair. Lalu ini diaduk sampai gulanya larut ya. Lalu masukkan bahan kering secara bertahap. Seterusnya ini diaduk hingga larut atau semuanya tercampur merata, dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Kalau semuanya sudah tercampur merata dan tiada tepung yang menggumpal, lalu tambahkan 1 sendok teh pasta coklat dan 100 ml minyak masak atau minyak goreng. Kemudian ini diaduk sampai larut atau semuanya tercampur merata. Kalau sudah larut atau semuanya sudah tercampur merata seperti ini, kemudian sediakan loyang. Di sini saya pakai ukuran 24 x 24 cm ya, atau disesuaikan saja kamu pakai ukuran yang berapa. Dan dioleskan dengan margarin. Kemudian dialasi dengan kertas roti. Kalau kamu tidak ada kertas roti, kamu boleh olesi saja dengan margarin, kemudian ditaburi tipis-tipis dengan tepung supaya tidak lengket. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian dimiring-miringkan seperti ini agar dia merata dan dihentak-hentakkan supaya tidak ada udara yang mengendap. Seterusnya ini dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu ya. Lalu ini dikukus kurang lebih 25 hingga 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, kemudian dites tusuk dengan tusukan sate. Kalau tidak lengket, tandanya sudah matang ya. Setelah diangkat, kemudian disisir pinggir-pinggirnya supaya mudah saat dikeluarkan. Lalu dikeluarkan dari loyang dan biarkan sampai dingin, supaya saat diolesi dengan buttercreamnya itu tidak meleleh. Kalau sudah dingin, ini boleh dipindahkan ke wadah lain.
Dan posisi yang atas tadi boleh diterbalikkan lagi seperti ini, lalu diolesi dengan buttercream ya. Setelah diolesi dengan buttercream, lalu boleh ditaburi dengan keju parut di atasnya. Untuk resep buttercreamnya, kamu boleh tekan link pojok kanan di atas ya. Ini saya sengaja tidak saya rekam saat mengolesi buttercream supaya lebih cepat. Setelah ditaburi dengan keju parut hingga merata, lalu ini boleh dipotong sesuai selera ya. Nah, ini dia brownies kukusnya yang super lembut dan rasanya juga enak walau hanya menggunakan 1 telur saja. Mudah dan praktis kan untuk membuatnya? Kamu harus coba ya di rumah. Terima kasih ya yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, kali ini saya akan membuat bolu marmer kukus yang lembut. Ini cocok banget untuk acara takjilan atau untuk usaha juga boleh. Boleh juga dinikmati di pagi hari sambil minum kopi atau teh. Untuk membuatnya ini gampang sekali. Kalau kamu mau tahu cara membuatnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Sediakan 2 butir telur, lalu 90 gram gula, dan setengah sendok teh emulsifier atau SP. Seterusnya, ini dikocok atau dimixer sampai mengembang dan putih berjejak. Gunakan speed yang paling tinggi ya. Jika sudah mengembang dan putih berjejak seperti ini, matikan mixer. Yang dikatakan putih berjejak apabila diangkat seperti ini, dia akan melekat atau mengental dan meninggalkan jejak. Kemudian 120 gram tepung terigu protein sedang atau tepung cake juga boleh, seperempat sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh garam. Lalu ini diayak supaya tiada tepung yang menggumpal atau yang menggerindil. Lalu ini dimixer sebentar saja, asal tercampur saja ya. Gunakan speed yang paling rendah. Setelah tepung tercampur rata, matikan mixer. Lalu tambahkan 60 ml minyak masak atau minyak goreng dan 65 ml santan kekentalan sedang atau sekitar 1 bungkus santan instan ya. Lalu ini dimixer sebentar saja, asal tercampur saja. Gunakan speed yang paling rendah ya. Jika semuanya sudah tercampur merata, matikan mixer. Kemudian aduk sebentar menggunakan spatula untuk memastikan tiada tepung yang menggenap. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian, lalu beri pasta coklat dan pasta pandan secukupnya atau sekitar setengah sendok teh. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Seterusnya, sediakan loyang dengan ukuran 16 cm, ketinggiannya 7 cm. Ini yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin, lalu dilapisi dengan kertas roti. Kalau tidak ada kertas roti, boleh ditaburi tepung tipis-tipis ya, atau disesuaikan saja mau pakai jenis loyang yang gimana. Kemudian, tuang adonan yang warna hijau 1 hingga 2 sendok sayur. Setelah itu di atasnya tuang adonan yang pasta coklat atau yang warna coklat. Seterusnya lakukan hingga selesai ya. Tuangnya diselang-seling hijau coklat seperti itu ya. Jika adonannya semuanya sudah selesai, tuang ke dalam loyang. Kemudian di atasnya diukir atau dibentuk menyerupai bunga supaya kelihatan cantik atau sesuai selera saja ya. Setelah itu dihentakkan beberapa kali supaya tiada udara yang mengendap. Setelah itu panaskan kukusan, kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan. Lalu ini dikukus selama kurang lebih 25 menit hingga 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 hingga 30 menit, bolu marmer kukusnya sudah matang, kemudian ini sudah boleh diangkat ya. Kemudian pinggir-pinggirnya ini disisir-sisirkan dulu atau direnggangkan supaya lebih mudah saat dikeluarkan dari loyangnya nanti.
Kemudian, potong sesuai selera dan sajikan. Nah, ini dia, bolu marble kukusnya sudah selesai. Walau hanya menggunakan 2 telur saja, ini benar-benar lembut, enak, dijamin kamu pasti bakalan suka. Bagi kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.
Hai semua, selamat datang di channel saya. Untuk kali ini saya akan membuat kue putu ayu warna-warni yang lembut dan juga enak. Ini cara membuatnya itu mudah sekali dan juga boleh tahan sampai 2 hari tidak basi loh. Kalau kamu mau tahu cara membuatnya, ikuti video ini sampai selesai. Sediakan 200 gram kelapa parut atau setengah butir kelapa. Ini saya pakai kelapanya setengah tua ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian ini akan saya kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan ya. Lalu ini dikukus sekitar 15 menit. Fungsi kelapa dikukus supaya boleh tahan lama dan tidak gampang basi. Sambil menunggu kelapanya dikukus, sediakan cetakan putu ayunya. Tapi kalau kamu mau pakai cetakan putu ayu yang jenis lain juga boleh ya, bebas aja. Kemudian cetakannya diolesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kalau semuanya sudah selesai diolesi minyak, kemudian cetakannya kita isi dengan kelapa yang sudah dikukus tadi. Isi kelapanya jangan terlalu penuh ya, sekitar 3/4 atau di ujungnya saja. Lalu ditekan-tekan seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Seterusnya buat sampai selesai. Kalau semuanya sudah selesai, kemudian ini kita sisihkan dulu. Seterusnya sediakan 2 butir telur, 200 gram gula, setengah sendok teh SP atau TBM, setengah sendok teh garam, dan yang terakhir setengah sendok teh vanila bubuk. Lalu ini di mixer sampai mengembang atau putih berjejak. Kalau sudah mengembang atau putih berjejak seperti ini, kemudian sediakan 250 ml santan dan 250 gram tepung terigu. Nyalakan mixer dengan kecepatan rendah, lalu masukkan santan dan tepung secara bertahap. Ini di mixer asal tercampur saja ya, jangan terlalu lama-lama di mixernya. Nah, kalau semuanya sudah tercampur seperti ini, matikan mixer. Kemudian aduk dengan spatula untuk memastikan tepung dan santan sudah benar-benar tercampur merata. Seterusnya bagi adonan menjadi 3 bagian. Kemudian teteskan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna pasta pandan, kuning dan orange.
Tapi kalau kamu mau pakai warna yang lain juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Aduk hingga tercampur merata. Setelah semuanya sudah tercampur merata seperti ini, tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah diberi kelapa parut tadi. Sambil menuang adonan ke dalam cetakan, boleh juga sambil dipanaskan kukusannya agar lebih cepat. Kalau semuanya sudah selesai, kemudian ini akan saya kukus. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Lalu dimasukkan semua adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan lalu angkat. Selagi hangat, keluarkan putu ayu dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya. Gampang dan praktis kan cara membuatnya? Ini benar-benar lembut dan tidak serat sama sekali. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya ya. Terima kasih. Hai semua. Kali ini saya akan membuat bolu mentega atau margarin yang lembut dan yang pastinya itu enak banget. Bolu mentega ini banyak disukai di kalangan semua orang karena rasanya yang enak dan juga enggak ngebosenin, dan juga bolu ini cocok untuk di acara apa saja. Cara membuatnya itu gampang sekali. Kalau kamu mau tahu cara membuatnya, ikuti video ini sampai selesai. Sediakan 200 gram tepung terigu protein sedang atau tepung K, 25 gram tepung maizena, dan 1 sendok teh baking powder. Kemudian ini diayak supaya tiada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Seterusnya 200 gram margarin atau mentega, 170 gram gula halus. Ini saya pakai gula biasa lalu saya haluskan, setengah sendok teh vanila cair. Kemudian ini di mixer atau dikocok sampai mengembang atau sampai putih kepucatan. Gunakan speed yang paling tinggi ya. Setelah mengembang dan putih pucat seperti ini, kemudian tambahkan 4 butir telur, masukkan secara bertahap, diselang dengan bahan kering atau tepung yang sudah diayak tadi. Lalu ini di mixer asal tercampur rata saja dan gunakan speed yang paling rendah. Setelah semuanya tercampur merata, matikan mixernya. Setelah itu, aduk sebentar dengan spatula untuk memastikan tiada tepung yang mengendap. Kemudian, tambahkan 60 ml susu cair. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata dan tiada susu yang mengendap.
Setelah susu tercampur merata dengan tepung, kemudian tambahkan 1 hingga 2 sendok teh pasta pandan. Kemudian beri setetes warna kuning pekat supaya warna hijaunya itu tidak terlalu mencolok, atau disesuaikan saja dengan seleranya ya, ini opsional ya. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Jika semuanya sudah tercampur merata seperti ini, kemudian tambahkan 2 hingga 3 sendok makan coklat Mrs. Ceres, atau disesuaikan saja dengan selera kamu ya. Kemudian aduk seperti biasa hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu, sediakan loyang ukuran 18 cm yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin dan ditaburi tipis-tipis dengan tepung. Seterusnya, masukkan adonan ke dalam loyang. Dan untuk ukuran loyangnya, ini terserah kamu ya, kamu mau pakai ukuran yang berapa dan jenis loyang yang seperti apa. Setelah semua adonannya sudah dimasukkan ke dalam loyang, lalu ratakan dengan spatula. Sebelum kita panggang ke dalam oven, hentakkan dulu beberapa kali supaya tiada udara yang mengendap. Kemudian panggang ke dalam oven 180 derajat Celcius selama 50 menit. Gunakan api bawah dulu ya. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, selama 10 menit. Setelah dipanggang selama 50 menit menggunakan api bawah, kemudian nyalakan api atasnya, lalu panggang selama 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah dipanggang selama 10 menit, bolu menteganya sudah matang. Kemudian disisir-sisiri ya tepi-tepinya nih, agar lebih mudah saat mengeluarkan dari loyangnya nanti. Seterusnya, potong bagian pinggirnya supaya kelihatan kemas dan lebih cantik. Kemudian, potong sesuai selera dan siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia bolu mentega atau margarinnya yang super lembut dan super enak. Dijamin kamu bakalan suka. Rasanya ini tidak ngebosenin dan cara membuatnya tuh gampang juga kan? Nah, bagi kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Hai semua. Di video kali ini saya akan membuat kue lapis pandan yang super lentur dan legit. Untuk membuatnya ini gampang sekali. Kalau kamu mau tahu cara membuatnya, jangan kemana-mana ya. Ikuti video ini sampai selesai. Sediakan 1200 ml santan kekentalan sedang, tuang ke dalam panci. Lalu tambahkan 325 gram gula, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Kemudian nyalakan api kompornya dan gunakan api kecil saja ya. Lalu ini dimasak sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya. Fungsinya santannya ini dimasak terlebih dahulu supaya dia tuh tahan lama dan tidak cepat basi. Jika santan sudah mendidih, lalu tutup api kompornya dan biarkan santan sampai uap panasnya hilang atau sampai dingin ya. Di wadah lain sediakan 300 gram tepung tapioka, tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang,
Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, masukkan santan secara bertahap. Pastikan uap panas santannya benar-benar sudah tidak ada ya. Aduk hingga santan dan tepung tercampur merata. Jika santannya sudah dicampurkan semua dengan tepung dan sudah tercampur merata, kemudian saring adonan untuk memastikan tiada tepung yang menggumpal. Setelah itu, bagi adonan menjadi dua bagian. Satu bagian beri 1 sendok teh pemutih makanan, ini opsional ya. Dan yang satunya lagi beri 1 sendok teh pasta pandan. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian kukus ke dalam panci yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Lalu sediakan loyang. Untuk ukuran loyangnya saya sudah tulis di deskripsi bawah ya. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan yang warna hijau, tuang ke dalam loyang. Lalu ini dikukus selama 5 menit, gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit, tuang 1 sendok sayur adonan yang warna putih. Kemudian kukus selama 5 menit, seterusnya buat hingga selesai ya. Buat seperti tadi, diselang-seling hijau putih, dan setiap 1 sendok sayur adonan dikukus selama 5 menit. Dan untuk adonan yang terakhir, sisa adonan yang berwarna putih, saya beri setetes pewarna merah makanan. Dan untuk adonan yang terakhir ini dikukus selama 25 menit dan masih menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, kue lapis sudah matang, lalu ini sudah boleh diangkat ya. Dan biarkan kue lapisnya sampai benar-benar dingin agar lebih mudah saat dikeluarkan dari loyang nanti. Jika kue lapisnya sudah benar-benar dingin, ini sudah boleh dikeluarkan dari loyangnya ya. Setelah dikeluarkan dari loyang dan dipindahkan ke wadah lain, lalu ini boleh dipotong sesuai selera ya. Nah, ini dia kue lapis pandannya, kelihatan cantik dan lentur banget kan? Dan juga rasanya itu tidak kalah enaknya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat bolu kukus tiramisu yang super lembut dan rasanya itu enak banget, dijamin pasti kamu bakalan suka. Untuk membuatnya ini gampang dan praktis. Kalau kamu mau tahu cara dan membuatnya, ikuti video ini sampai selesai. Sediakan 150 gram gula pasir ditambah dengan 2 butir telur utuh. Lalu tambahkan setengah sendok teh SP atau ovelette, setengah sendok teh vanila, dan sejumput garam. Nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi. Kemudian ini dimixer hingga mengembang atau putih berjejak. Kalau sudah mengembang atau putih berjejak seperti ini, kemudian
Nyalakan mixer dengan speed yang paling rendah, lalu masukkan 150 ml santan dengan kekentalan sedang. Lalu ini di mixer atau dikocok asal tercampur saja ya, jangan sampai mengembang ya. Setelah santan tercampur merata, kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini diayak ya supaya tidak ada tepung yang menggerindil. Lalu ini di mixer dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur saja ya. Kalau dirasa tepungnya sudah tercampur merata, kemudian diaduk dengan spatula untuk memastikan tiada tepung yang menggumpal atau mengendap di bawah. Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian. Satu bagian beri 1 sendok teh pasta coklat. Kemudian adonan yang seterusnya 1 sendok teh pasta mocha. Untuk adonan yang bagian satunya lagi biarkan berwarna putih saja ya. Kemudian ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Seterusnya, sediakan cetakan yang sudah diolesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Lalu, masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya, bebas ya kamu mau pakai cetakan yang seperti apa, disesuaikan saja ya seleranya. Jika semuanya sudah selesai dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian adonannya dihentak-hentakkan seperti ini ya sebelum kita kukus supaya tiada udara yang mengendap. Kemudian ini akan dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan ke dalam pengukusan. Ini dikukus selama 15 menit ya dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit, bolu kukus tiramisunya sudah matang. Matikan api lalu diangkat. Selagi masih hangat, ini dikeluarkan dari cetakan ya, agar tidak lengket dan lebih mudah. Nah ini dia bolu kukus tiramisunya yang super lembut dan rasanya tuh enak banget dan gembus-gembus seperti itu. Mudah dan gampang kan untuk membuatnya, kamu wajib coba ya di rumah. Oke, terima kasih ya sudah melihat video ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih.
Sediakan 700 ml air, tuang ke dalam panci secara bertahap. 140 gram gula, kalau tidak suka manis boleh dikurangkan, begitu juga sebaliknya ya. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar. Aduk hingga tercampur merata. Sambil dituang semua sisa air tadi. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Lalu tambahkan 1 sendok makan munjung coklat bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata atau coklatnya sudah larut seperti ini, kemudian ini akan saya masak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tutup api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Seterusnya, tuang ke dalam loyang. Untuk ukuran loyangnya, kamu boleh lihat deskripsi bawah ya. Lalu diamkan sampai dingin dan sedikit mengeras. Sambil menunggu lapisan coklatnya dingin dan agak keras, sediakan 700 ml susu full cream, tuang ke dalam panci. 140 gram gula, kalau tidak suka manis boleh dikurang, begitu juga sebaliknya ya. 1 bungkus agar-agar plain. Aduk sebentar. Dan yang terakhir, tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Diaduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah campur merata, lalu ini akan saya masak atau saya didihkan. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Ini dimasak sampai setengah panas atau setengah mendidih. Sambil menunggu ini setengah panas, sediakan bahan tambahannya 100 gram margarin yang sudah dicairkan, 2 butir kuning telur, aduk hingga kedua bahan tercampur merata. Kembali lagi ke adonan yang tadi. Kalau susunya sudah setengah panas, masukkan margarin dan telur yang sudah dicampur tadi. Kemudian ini dimasak sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, tutup api, kemudian angkat. Terusnya tuang di atas lapisan coklat. Pastikan lapisan coklatnya sudah agak mengeras ya. Lalu biarkan sampai benar-benar dingin, kemudian simpan di lemari es atau kulkas selama 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian pindahkan pudingnya ke wadah lain. Nah, ini dia hasilnya. Ini pudingnya benar-benar enak dan wangi. Kamu harus coba di rumah, dijamin kamu pasti suka. Oke, terima kasih yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, hari ini saya akan kasih tahu ke kamu cara membuat kue cincin yang garing di luar dan lembut di dalam. Dan juga rasanya ini enak banget. Kalian pasti tahu dong, kue cincin ini adalah kue cincin tradisional yang digemari di kalangan semua orang. Cara membuatnya ini gampang sekali, dan bagi kamu yang ingin tahu cara membuatnya, jangan kemana-mana ya, ikuti video ini sampai selesai. Sediakan 175 gram gula merah, di sini saya pakai gula aren ya, 1/4 sendok teh garam, dan 150 ml santan kekentalan sedang. Nyalakan api kompornya, gunakan api kecil ya. Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut dan sampai mendidih ya. Jika gulanya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lalu tunggu sebentar sampai uap panasnya itu agak berkurang. Sambil menunggu uap panasnya berkurang, sediakan 250 gram tepung beras. Nah, setelah uap panasnya berkurang, masukkan air gulanya ke dalam tepung. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata dan menjadi adonan. Nah, kira-kira seperti ini, dan adonannya tuh agak sedikit padat. Setelah itu, tutup adonan menggunakan kain basah atau guna plastik juga boleh, dan biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan agak sedikit kilat seperti ini ya. Kemudian ini sudah boleh kita bentuk. Sebelum kita bentuk adonan, olesi dulu telapak tangannya dan jari kita dengan minyak masak. Seterusnya, ambil sedikit adonan sebesar biji kelereng, kemudian bulatkan dengan telapak tangan. Lalu pipihkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian, ambil alat apa saja dan bentuk lubang di tengahnya seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kemudian ini kita goreng. Goreng ke dalam minyak panas, gunakan api kecil saja ya, supaya tidak cepat hangus atau tidak cepat gosong dan matanya itu merata. Ini cukup 1 kali balikan saja, jangan dibolak-balik supaya tidak hancur. Jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia kue cincinnya. Gampang dan mudah kan untuk membuatnya? Kue cincin ini garing di luar dan lembut di dalam, dan rasanya itu enak banget. Kamu bakalan suka. Dan bagi kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.